Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Fatimah. Saya dari kelas 19 3A 17, NIM saya 19231676. Di sini saya akan mewawancarai seorang TNI Angkatan Darat, yaitu wawa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Wisda. Malam. Maaf, di sini saya akan mewawancarai Ibu ya sebagai pewawancara. Oh, Oke, Ibu. Oke. Untuk pertanyaannya, apa yang memotivasi Anda untuk bergabung dengan TNI? Apa motivasinya? Karena kita motivasinya awalnya cita-cita dari kecil dan melihat Skawat sangat gagah dan disiplin. Terus motivasinya seperti itu. Saya dari kecil memang pengen masuk ke sana karena memotivasi diri saya untuk bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa. Hmm, Lanjut. ya. Yang kedua, Bu, bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali mengikuti pelatihan militer? Awalnya sangat kaget dan takut karena masuk pendidikan kemiliteran itu kita dibina dari awalnya itu dari sifat sipil menjadi sifat militer. Jadi dari sipil menjadi militerisasi dan itu adalah membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak, yaitu di dalam pendidikan, yaitu kita dididik, dibina dan lalu di apa dibentuk segimana mungkin dari kita sipil menjadi militer yang penuh dengan disiplin, dedikasi tinggi dan untuk jiwa korsa, jiwa loyalitas tinggi, dan itu dibuat oleh suatu tempat pendidikan yaitu yang namanya Pusdik Koat yang ada di Lembang, itu khusus mendidik tentara-tentara wanita yang pada zaman itu tahun 88 saya masuk ke sana dan disitulah dibina dari sifat sipil kita menjadi militerisasi. Tuh. Baik. Ya awal-awalnya pengen pulang ya karena kita lihat situasi dan kondisi seperti apa sih pendidikan itu memang sangat-sangat berat pendidikan itu karena pembinaannya yaitu sesuatu yang kita tidak pernah terima dari sipil, itu kita santai, tidak penuh dengan waktu yang memang harus dipersempit segala macam, tapi begitu kita masuk ke dalam pusdik, masuk ke dalam suatu pendidikan militer, kita dibina dengan waktu yang memang dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita sudah diatur waktu kedisiplinan di situ. Memang didikannya walau awal-awal agak keras ya, bisa. Memang harus keras karena kita mendidik orang yang dari sipil menjadi militer. Kalau kita tidak disiplin, tidak tegas, tidak memberikan hal-hal yang apa namanya kedisiplinan atau pendidikan yang memang harus keras, kita tidak akan terbina dan tidak akan terbentuk sifat kemiliterisasinya. Tetap kita akan menjadi lembek seperti sipil. Bukan disiplin itu lembek dan segala tidak, tetapi jauh berbeda antara sipil dengan kemiliteran. Karena di militer itu punya sifat tertentu yang memang kita harus punya jiwa yang berani berkorban, jiwa tingkat tinggi terhadap suatu negara kita yang kita diami saat ini, yaitu negara Indonesia. Baik. Lalu apa momen paling membanggakan selama Anda bertugas sebagai prajurit atau TNI? Momen yang paling membanggakan yaitu bila kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan setiap pekerjaan apa yang kita terima dari pimpinan, kita bisa mengerjakannya kalau bisa tepat waktu, penuh tanggung jawab, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan berhasil sesuai apa yang tujuan kita akan capai. Oke. Lalu bagaimana Anda menghadapi tekanan atau tantangan selama bertugas?
kalau kita mendapat tekanan dan selama bertugas, berusaha dan bersikap kita baik, tunjukkan kepada instansi kita, seandainya kita mendapat tekanan, tunjukkan kepada mereka kalau kita tuh mampu dan kita bisa melaksanakan tugas apa yang mereka berikan. Nah, kenapa mereka menekan tekanan itu? Karena mereka pun punya tujuan tertentu. Contoh soal misalkan penekanan waktu, kamu harus mengerjakan ini dalam tempo waktu yang singkat. Contoh misalkan pekerjaan itu nggak mungkin kita bisa kerjakan dalam jangka waktu 2 hari. Tapi saya harus bisa mengerjakan. Itu kan otomatis pimpinan menekan ke kita, kamu harus kerjakan ini sesuai dengan waktunya. Gimana caranya? Gimana kita harus mengerjakannya sampai kepada tujuan tertentu. Nah, contoh soal misalkan besok ada kegiatan apa kunjungan, tetapi kita belum siap apa nih yang belum dikerjakan. Kita kerjakan segimana mungkin kita harus bisa menyelesaikan itu. Makanya di militer itu sudah dididik dari awal, kenapa kita tidur mesti kurang? Kenapa kita ada jaga serambi, kita ada piket, ada segala macam? Karena itu adalah tugas sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, begitu kita masuk ke dalam dunia kedinasan sehari-hari, dengan sifat kita tidak tidur dalam 1 hari atau 1 malam pun, itu sudah resiko yang biasa. Karena apa? Kita mengejar sesuatu, target tugas kita yang harus kita kerjakan di esok hari tercapai dengan baik. Nah, kalau kita sudah tercapai dengan baik, tekanan-tekanan itu kita akan enjoy aja, dinikmati aja, tidak akan merasa tertekan. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa karena memang alurnya seperti itu di kemiliteran. Oke, baik. Lalu selanjutnya apa nilai-nilai utama yang Anda pelajari selama menjadi anggota TNI? Nilai-nilainya yaitu kita mendapatkan nilai sangat besar di kemiliteran, dari sifat sipil ke militer itu adalah disiplin, berani, tanggung jawab, dan berjiwa kesatria, yaitu sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Seperti itu, karena memang dari awal kita harus dididik seperti itu. Kalau kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab. Makanya dibilang jiwa kesatria itu seperti itu. Jangan kita ngomong sekarang, ternyata begitu ditanya, kita mengelak. Itu bukan jiwa kesatria. Nah, itulah dididiknya di militer. Makanya di militer itu kalau kita salah, ya salah. Jadi kita harus berani bertanggung jawab. Kalau itu memang salah, ya kita mengakui kalau itu kesalahan kita. Keberanian dan kejujuran, kesetiaan, kehormatan, dan kewajiban terhadap nusa dan bangsa. Ya, baik. Lalu bagaimana peran keluarga dalam mendukung karir Anda di militer? Kalau peran keluarga sangat mendukung, anak-anak juga sangat mendukung, dan mereka sudah tahu, paham seperti apa ternyata ibunya adalah seorang militer. Jadi mereka sudah paham tugas dan waktunya, karena di militer itu tugas dan waktu adalah milik militer, milik nusa dan bangsa. Jadi keluarga memang tetap keluarga, tetapi ada waktunya. Kalau kita dalam kondisi kita bertugas, yang ditamakan adalah tugas. Keluarga adalah tetap keluarga. Jadi kalau ada waktu senggang, kita kan ada hari libur, ada hari apa, kita gunakan untuk keluarga. Tetapi di mana hari libur itu digunakan untuk suatu tugas oleh negara, ya kita harus siap. Harus siap dalam kondisi apapun. Ya, betul. Dalam kondisi apapun kita harus siap. Misalkan orang lain libur, kita harus siaga atau kita harus siap dalam negara membutuhkan kita atau satuan kedinasan kita membutuhkan kita, ya kita harus siap. Oke. Lalu apa rutinitas harian Anda saat sedang tidak ada penugasan? Rutinitas ya berlaku sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang kita sempatkan waktu itu keluarga, bermain, atau kita jalan-jalan. Dinas pun, kenapa di kedinasan pun selalu ada hari libur. Kalau tanggal merah kita tetap kecuali kalau kita kena tugas dinas piket atau dinas, ya, itu kita laksanakan walaupun di hari libur. Kalau hari libur itu memang harinya santai, kita dengan keluarga, dengan apa, dan dinas pun tidak kejam dan tidak memberi kemasukan, tidak. Mereka tetap punya loyalitas terhadap kebutuhan kita. Contoh soal misalkan kedinasan itu butuh kita, tetapi kita menyampaikan alasannya kalau kita ada keluarga sakit, orang tua sakit, atau apa, mereka pasti akan dengan senang hati memberikan izin kepada kita untuk mengurus keluarga. Walaupun itu dalam kondisi kita memang dibutuhkan, tetapi dalam kondisi di keluarga itu ada butuh, misalkan
ada anak yang sakit, orang tua yang sakit, pasti dinas mengizinkan untuk kita mengurus tuh. Oke. Lalu bisa ceritakan misi atau penugasan yang paling berkesan bagi Anda? Ada selama dinas itu ada sesuatu yang memang saya suka dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, dan mungkin ini pun hanya satu-satunya pada saat itu tentara wanita melaksanakan TMMD. Tentara masuk desa yang tugasnya itu ketika saya dinas di Manado, dan waktu itu adalah ada tugas TMMD masuk ke suatu daerah, dan kebetulan kenapa saya dapat sprint di situ karena waktu itu TMMD-nya dilaksanakan di kampung bapaknya anak-anak, yaitu di Sangir Talaut, membuat kamar mandi dan WC umum, membuat jembatan dan segala macam. Dan ada pengobatan massal yang kita laksanakan di perbatasan pulau-pulau, yaitu di Kawio dan Matutuang. Yang disitulah saya senangnya, karena apa? Selama perjalanan 32 jam, kita hanya di darat itu hanya 5 jam. Di Matutuang 2 jam melaksanakan pengobatan massal, kita jalan lagi ke Kawio, di Kawionya hanya 3 jam, kita lagi dari Kawio malah menuju ke Sangir Talaut, jadi kita jalan selama 32 jam, di daratnya hanya 5 jam. Mungkin itu yang paling saya berkesan ketika saya berdinas dan tidak akan pernah saya lupakan. Pengalaman yang wow. Ya, Pengalaman yang akan pernah saya lupakan seumur hidup ya. iya. Dan itu suatu kebanggaan karena memang dari semua yang berangkat ke sana itu hanya saya sendiri sebagai kewat yang melaksanakan TMMD di Sangir Talaut. Oke. Selanjutnya, apa keterampilan baru yang Anda pelajari selama bergabung dengan TNI? Ada ketika yang mungkin ketika sipil saya tidak pernah dilaksanakan, yaitu kita sekarang ini saya sudah bisa menembak. Karena menembak itu kita pernah ada latihan dalam 1 tahun, itu pasti ada latihan, yaitu latihan menembak, dan sekarang bisa menembak pistol atau bisa menembak senapan. Senapan itu adalah laras panjang, kalau pistol adalah laras pendek. Nah, itu bisa dilaksanakan sampai sekarang, sampai selama saya dinas setiap tahun. Kenapa kita ada berlatih seperti itu? Karena kita harus mahir, walaupun tidak mahir, tapi bisa melaksanakan untuk menembak seperti itu. Lempar granat seperti apa, terus lempar pisau seperti apa, dan itu adalah keahlian atau bukan keahlian, sesuatu yang saya bisa laksanakan ketika saya menjadi militer. Itu juga bisa jadi dalam berperang ya, Bu? Ya, karena itu adalah modal kita dalam berperang nanti. Bisa bongkar pasang senjata, dan itu bisa harus kita laksanakan untuk membersihkan senjata. Itu dalam pendidikan kita dilaksanakan, di dalam penugasan pun sekarang kita melaksanakan untuk latihan seperti itu. Baik. Lalu, bagaimana Anda menjaga kedisiplinan dan motivasi dalam tugas sehari-hari? Selalu ikuti aturan yang sudah ada, apel pagi ikut apel pagi, apel siang ikut apel siang, kegiatan tugas dengan laksanakan tugas dengan baik, akan hasilnya pun akan baik, dan kita terima itu semua dengan senang hati, lapang dada, enjoy, dinikmati, semuanya akan indah. Baik. Terus selanjutnya, apa pandangan Anda tentang kontribusi TNI dalam menjaga keamanan nasional? Tugasnya TNI itu adalah, dalam keadaan kan tugas TNI adalah melaksanakan tugas pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan nusa dan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang, dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian. Makanya sekarang di militer itu kita ada tugas membantu negara lain, contoh soal seperti kita ke negara lain perbatasan, yaitu di daerah-daerah Afrika atau di daerah-daerah mana, itu adalah di bawah pelindungan PBB, tapi kita hanya penugasan operasional untuk perdamaian, tidak terlibat dalam perang. Jadi dalam misalkan satu
negara itu dalam konflik dengan negaranya lain, negara-negaranya sendiri seperti pemberontakan atau apa, kita hanya kita hanya berdiri di sini untuk perdamaian saja, tidak ikut terlibat dalam suatu insiden perangnya. Kalau mereka perang ya perang aja mereka, tapi kita insidennya adalah di situ hanya sebagai perdamaian dalam suatu negara. Hmm. Soal kayak di Gurun Pasir Sahara, di situ tuh ada militernya, tapi dari semua dari Indonesia maupun dari negara lain untuk menegakkan suatu perdamaian. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana Anda menghadapi situasi darurat di medan tugas? Nah, kalau di medan tugas, kita sebagai kawat no combat. Jadi kita tidak melaksanakan perang. Jadi mungkin itu berlaku bagi tentara laki-laki saja. Seperti di perbatasan, atau dulu seperti di Papua, atau di Timur Timur dulu, atau di Aceh dengan GAP. Sementara ini untuk kawat tidak dilaksanakan untuk no combat. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin saya jawabannya seperti itu. Ya. Hmm. Yang selanjutnya, apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar bagi TNI saat ini? Bidang pengetahuan dan teknologi, iptek ya, berkembang pesat. Eh, apa ancamannya adalah adanya cyber dan segala macam. Semakin canggihnya adalah kita pun harus mengikuti seperti itu, karena kalau kita tidak mengikuti hal seperti itu, kita akan kalah, kita akan mundur. Jadi tantangannya adalah seperti itu. eh, Tensinya geopolitik, ancaman cyber, ancaman perang, ekonomi maupun dagang. Itu mungkin ancaman yang akan kita hadapi saat ini ketika kita, kalau dulu kita berperang karena kita melawan penjajah. Kalau sekarang kita mungkin harus bisa berperang mempertahankan negara dengan hal-hal yang lain juga, dengan bentuknya yang seperti lain. Ancaman teknologi atau pengetahuan atau ancaman cyber atau ancaman geopolitik yang makin memanas, kita bagaimana harus mengatasi. Oke. Lalu bagaimana Anda menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan satu tim? Posisikan diri kita sebagai apa di sana. Contoh soal kita sebagai pimpinan suatu tempat, suatu ruangan. Misalkan kita sebagai KUR, PAUR, KASI, atau WAKA, atau segala macam. Tempatkan di situ kita seperti apa kalau kita pengen dihormati, karena secara otomatis anggota kita akan menghormati kalau kita pun menghormati mereka. Contoh soal, tempatkanlah diri kita di situ sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai kakak, atau sebagai komandan. Tapi kita harus kita menempatkan di situ sebagai komandan ketika kita sedang apa. Kita sebagai ibu di situ ketika sedang apa. Kita sebagai kakak di situ ketika posisi kita sebagai apa. Contoh soal misalkan ada anggota datang ke kita mengeluh dan segala macam. Lihat posisinya dia sebagai apa. Oh, dia mengeluh karena urusan pribadi. Kalau urusan pribadi dia mengeluh, perlakukanlah dia sebagai anak, saudara, atau kakak, atau adik. Ya, karena kita adalah yang tertua di situ. Tetapi kalau dalam hal pengaduan dia adalah dinas, perlakukanlah kita duduk di situ kita sebagai komandan. Karena kalau kita sebagai komandan, dia mengeluh masalah dinas, yang kita sampaikan dia harus mengikuti apa yang disampaikan komandan. Tetapi kalau kita menempatkan sebagai ibu, kakak, atau saudara, kita mengambilnya dalam hal yang pribadi. Ya. Jadi ya, pasti anggota pun akan nyaman, akan enak, dan kita akan dekat dengan anggota kita. Oke. Lanjut, apa pesan Anda untuk generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota TNI? Jadilah TNI yang berjiwa kesatria, penuh dengan tanggung jawab, terus penuh loyalitas terhadap pimpinan, loyalitas terhadap anak buah, kiri, kanan, atas, bawah, itu loyalitas yang harus kita bina. Karena kalau kita loyal hanya ke atas aja, kasihan anggota bawahan kita. Jadi loyalitas yang tinggi. Terus berbuatnya yang terbaik ketika kita jadi anggota TNI. Bentar. Jadilah yang berprestasi, yang menjadi panutan bagi negara, yaitu misalkan contoh soal kita ikut pertandingan
menembak, kita dapat juara. Itu berarti kan prestasi dia di sana. Jadi kalau ada adik-adik yang mau jadi tentara, jadilah tentara yang sebaik-baiknya, menjadi prajurit yang penuh tanggung jawab, prajurit yang memang handal dan mampu untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Oke. Baik Bu, yang terakhir, apa prinsip hidup yang Anda pegang teguh dalam menjalankan tugas? Prinsip hidup dalam menjalankan tugas adalah Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Itu adalah pegangan dari seorang militer, Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Itu sudah ada terkandung di sana. Jadi itulah pedoman yang harus kita pegang. Karena di situ kita sudah mencakup ada masalah keagamaan, ada masalah saling gotong royong dan segala macam. Baik. Mungkin segitu. Masih ada? Udah Bu. Selesai. Udah, oke. Karena waktu juga ya untuk meeting kali ini. Ya Ibu, terima kasih atas wawancaranya Bu. Sama-sama, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.